Halo guys, balik lagi sama aku Kevin di Kevin Labs. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya ngamanin yang namanya DHCP server, hari ini kita akan ngamanin konfigurasi yang udah kita bikin di Mikrotik. Jadi kalau kalian udah susah-susah atau capek-capek konfigurasi Mikrotik, router OS jangan lupa kita harus nge-backup. Kalau enggak, misalkan hilang atau ada settingan konfigurasi yang error, harus ngereset Mikrotiknya, konfigurasinya bakal hilang. Jadi langsung aja kita belajar gimana caranya nge-backup konfigurasi di Mikrotik. Oke, jadi di Mikrotik Router OS sendiri itu ada dua cara untuk nge-backup. Yang pertama kita pakai metode backup. Jadi ada tombol backup, nanti kita akan coba. Itu nanti langsung keluar file.bug untuk backup. Dan yang kedua, itu menggunakan metode export file atau nanti filenya itu dalam bentuk extension RSC. Nah, jadi ini kita ada dua objektif yang harus kita lakuin di video kali ini. Terus, langsung aja kita pergi ke Winbox untuk nyobain kedua objektifnya. Oke guys, sekarang kita udah ada di Winbox. Dan ini Winbox dari Mikrotik yang ada di Peanut Lab. Yang dimana berarti konfigurasinya masih sama kayak yang video sebelumnya. Yang dimana nggak ada perubahan sama sekali. Ini address, kita pakai DHCP client, terus kita pakai DHCP server, dan ARP dan kawan-kawan. Nah, terus gimana cara nge-backupnya? Kita langsung aja pergi ke objektif yang pertama dengan menggunakan metode backup. Caranya kita pergi ke files. Terus di sini ada tombol backup. Kalian bisa klik terus backup config. Nah, di sini kita bakal dapat file dengan tanggal dan jamnya. Itu terus nanti file ekstensinya .backup. Kita bisa download. Kita coba download. Kita taruh di desktop. Dan oke. Harusnya udah ke save. Habis itu kita coba untuk nge-reset Mikrotiknya dengan cara kita pergi ke menu sistem, terus reset configuration, no default configuration yang kita centang, terus kita reset configuration. Nah, setelah Mikrotiknya ini sudah ke-reset, kita lihat di address yang ada address yang kita tambahin, DHCP client masih ada karena ini CHR langsung auto configuration. DHCP servernya udah nggak ada. Terus kita ke interface buat lihat ARP-nya. ARP-nya pun enable, bukan lagi reply only. Nah, terus cara nge-restore-nya gimana nih guys? Cara nge-restore-nya sama aja, kita pergi ke files. Ini masih ada file backup-annya. Kita langsung pencet action yang restore dengan backup file yang kita bikin. Select. Terus kita klik restore. Do you want to restore configuration and reboot? Kita klik OK. Nah, Mikrotiknya ini dia bakal nge-reboot setelah kita klik OK. Dan ya, seharusnya konfigurasi kalian ini bakal ke restore. Oke, Mikrotiknya udah ke restore. Seharusnya, langsung aja kita cek di konfigurasi DHCP server. Apakah ada DHCP server? Ya, ada. Terus kita pergi ke interface, kita cek Ether 3, apakah ARP-nya reply only? Iya, betul. ARP-nya reply only. Sama seperti konfigurasi di video sebelumnya. Jadi kita udah pembuktian untuk objektif yang pertama, di mana kita harus nge-backup menggunakan namanya metode backup. Terus kita harus lanjut ke objektif yang kedua, yaitu menggunakan metode file RSC yang kita ekspor. Gimana caranya? Langsung aja kita pergi ke Winbox. Oke, di objektif kedua menggunakan metode export file RSC. Sayangnya kita nggak punya UI atau GUI yang diklik-klik untuk objektif yang kedua. Terus caranya gimana nih? Caranya kita harus buka yang namanya terminal. Kalau kalian udah buka terminal, kalian bisa ketik yang namanya export file, terus namanya. Dikasih petik 2 juga ya. Petik buka, petik tutup. Misalkan nama filenya backup tanggal gitu kan. Misalkan ini di video dibuat tanggal 24
bulan 1 2026. Terus kita kasih extensionnya .rsc. Nah, nanti kalau misalkan kalian lihat di menu files, kalian bakal dapat file yang kalian ekspor. Kalian bisa download. Misalkan di sini aku taruh di desktop. Nah, filenya harusnya udah ke-download. Dan filenya ini berbentuk script, yang dimana kalau file script ini kalian juga bisa buka. Misalkan di sini aku coba buka pakai yang namanya anti-gravity. Kita coba buka file extension .rsc-nya tadi yang kita download. Ini file backupnya. Kita buka di anti-gravity dan ya, ini kita sudah dapat file konfigurasi dalam bentuk command line sebenarnya di Mikrotik yang bisa kita impor untuk konfigurasi kita. Nah, kalian juga bisa nambahin konfigurasi-konfigurasi lain sebenarnya di sini pakai command line. Nanti ketika kalian import file.rsc-nya ini, nanti command line yang kalian bikin di sini pun juga bakal ikut ke impor atau dijalanin gitu sama Mikrotiknya, sama router OS-nya. Tapi di router OS 7 ini ada perbedaan daripada router OS 6. Perbedaannya apa? Oke, contoh. Contoh kita bikin secret profile di PPPPP dengan password tes123. Terus kita klik apply di sini. Terus kita coba nge-ekspor lagi file konfigurasinya. Kita kasih _1 untuk file yang berbeda dengan konfigurasi yang baru. Terus kita coba download. Ini downloadan filenya, terus kita coba buka di anti-gravity yang lama. Terus ini yang _1 yang baru. Oke, kalau kalian perhatiin di sini, konfigurasinya yang baru, yang PPP secretnya itu di yang lama nggak ada, dan yang baru ada nih, PPP secret add name-nya PPPP1. Tapi passwordnya hilang. Nah, ini emang default bawaan Mikrotik router OS 7. Kalau di router OS 6, pasti secret atau passwordnya bakal langsung ke ekspor. Terus gimana caranya kita nge-ekspor password atau secret di router OS 7 pakai file.rsc? Oke, langsung aja kita balik lagi ke Winbox. Nah, di command line ini, kita harus tambahin yang namanya show sensitive. Terus kita ganti namanya, coba pakai _2 biar kelihatan bedanya. Oke, di sini udah keluar backup-nya yang pakai _2, terus kita coba download, taruh di desktop. Harusnya udah ke-download, kita balik ke desktop, kita ambil yang _2. Oke, yang kanan itu file _1, yang dimana kita nggak pakai show sensitive, dan yang kiri adalah _2, yang dimana filenya merupakan file yang diekspor ketika kita udah pakai tag show sensitive. Di sini kalian bisa langsung lihat perbedaannya, di mana yang di kanan ini nggak ada passwordnya, seperti yang kalian pertanyakan. Kalau yang kiri ini udah ada passwordnya. Tadi kita masukin password tes123 dan sekarang udah muncul. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, loh, ketika aku nge-ekspor file script di router OS 6 langsung kok muncul itu passwordnya, kalau misalkan di router OS 7 kok enggak? Jawabannya, karena secara default di router OS 7 sekarang show sensitive-nya itu di disable. Makanya kita harus nambahin show sensitive ketika melakukan ekspor file konfigurasi kita menggunakan metode export file RSC. Gitu guys, ini perbedaan. Salah satu perbedaan di router OS 7 sama router OS 6. Banyak yang bertanya di awal-awal, dan aku pun juga merasakan bingung. Ada yang bilang, ini mah router OS 7 dan kawan-kawannya belum matang dan segala macam. Tapi karena mereka sebenarnya nggak tahu aja ada perubahan behavior kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk nge-impor konfigurasi file RSC-nya. Jadi langsung aja kita balik ke Winbox. Habis itu kita reset dulu Mikrotiknya dengan cara reset configuration, no default configuration kita centang, terus reset configuration dan reboot. Oke, Mikrotik router OS CHR-nya udah reset nih. Sekarang kita langsung login lagi aja. Terus kita coba lihat
konfigurasinya apakah udah kereset atau belum. Di sini dapat DHCP client. Kita ilangin aja guys, biar nggak nge-crash sama command line yang bakal dijalanin. Jadi kita remove di sini. Kita ke-kick karena DHCP clientnya itu kita nggak dapet IP. Kita login pakai MAC address dulu. Habis itu kita balik ke terminal. Gimana cara nge-import filenya? Kalau misalkan kita lihat di sini files, namanya backup, tanggal dan bla bla bla, kita bisa copy. Terus komennya adalah import file sama dengan petik dua kali. Terus kita paste nama filenya. Terus kita enter. Dan nanti kalau misalkan emang sukses, nanti script file loaded dan execute successfully, atau intinya udah berhasil di load atau diimpor, terus dieksekusi command line-nya itu secara sukses. Kalau udah, kita bisa lihat di sini IP, DHCP server, dan DHCP servernya udah masuk. Nah, kalau misalkan tadi kalian nggak delete DHCP kliennya, atau kalian punya konfigurasi yang masih ada, ketika kalian ngejalanin import file ini, itu mereka nggak akan bisa jalan dengan sukses, karena bakal keduplikat. Memang konfigurasi file ini agak tricky ya, kalau misalkan kalian nggak reset mikrotik kalian ini secara benar-benar direset gitu. Jadi begitu guys, untuk objektif kita yang kedua, kita udah berhasil nge-export dan nge-import file backup menggunakan metode file export RSI. Oke, kan ada dua opsi nih. Opsi yang pertama pakai backup file, dan opsi yang kedua pakai export file RSI. Bedanya apa sih keuntungan dan kerugiannya? Oke, kalau kalian lihat sendiri, di objektif yang pertama ketika menggunakan metode backup, filenya langsung bisa kita restore gitu kan, langsung bisa dipakai. Tapi sayangnya ada kelemahannya juga. Misalkan di sini kita ada MikroTik RB750GR3 yang dimana CPU-nya ini 2 core. Terus kita ada RB5009 juga dengan CPU 4 core. Nah, ketika kita pakai file backupan dari MikroTik 750GR3 ini, yang dimana CPU-nya ini 2 core, pas kita restore di RB5009 ini, secara nggak langsung RB5009-nya ini jadi 2 core juga guys. Atau clock speed-nya, misalkan di sini clock speed-nya 700 MHz gitu. Terus di sini ada 1,8 MHz atau GHz gitu. Nah, clock speed-nya pun juga jadi sama gitu guys. Ini kekurangannya kalau kita pakai metode file backup di MikroTik. Jadi bakal ngikutin performa spesifikasi di MikroTik yang kalian backup filenya. Maka dari itu sebenarnya lebih disarankan untuk menggunakan metode yang kedua, yaitu metode untuk menggunakan file export.rsi. Karena di file.rsi itu kalian tahu sendiri tadi bahwa itu sekumpulan command line di MikroTik, yang dimana kalau kita jalanin itu nggak akan merubah settingan-settingan yang penting-penting gitu guys. Kayak misalkan performa CPU dan kawan-kawan. Kalian juga bisa mantau file scriptnya, kalian perlu rubah atau perlu adjust gitu, bisa juga kalian lakukan gitu. Untuk misalkan MikroTik dari port yang lebih kecil jadi port yang lebih besar, atau dari port yang lebih banyak jumlahnya ke port yang lebih sedikit jumlahnya, itu kalian bisa konfigurasiin sebelum kalian import lagi filenya. Nah, itu guys perbedaannya, jadi perlu diingat. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini. Kita udah belajar gimana cara nge-backup konfigurasi di MikroTik. Dimana ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan metode backup. Terus cara yang kedua menggunakan metode export file RSI. Kita udah belajar juga keuntungannya dan kekurangannya di antara kedua metode tersebut. Dan kita juga udah berhasil untuk merestore kedua file tersebut. Nah, kalian jangan lupa juga kalau misalkan kalian pakai MikroTik Router OS 7 menggunakan metode export file RSI,
kalau misalkan kalian mau nge-export passwordnya juga, kalian harus nambahin tag atau komen show/sensitive. Jangan nyalahin MikroTik Router OS 7-nya, tapi itu pengetahuan kalian aja yang masih kurang mengenai router OS 7. Nah, kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe, karena ketiga itu akan membantu saya untuk bersemangat membuat konten MikroTik MTCNA series ini. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar tentang router security, di mana kita harus ngamanin MikroTik kita. Jadi ditunggu aja untuk video berikutnya. Jadi see you in the next video. Bye.